Halo semua, salam sejahtera, dan semoga Anda sehat selalu. Saat ini saya membahas isu yang lagi tren, yakni dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh beberapa orang di YouTube, Facebook maupun media sosial lainnya, di mana kasus ini ramai diperbincangkan oleh seluruh masyarakat. Tonton seluruhnya ya, biar gak salah paham. Apakah saya harus meminta maaf untuk sebuah kebenaran yang saya yakini? Langsung aja, mari kita saksikan pertunjukan berikut ini. Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi, Bible Kristen itu palsu. Lapor. Memang begini, fakta ilmiah, kajian ilmiah. Dibuktikan dengan data-data. Ini yang Pak Dedek percaya selama ini omong kosong, Pak. Saya yang bohongi ente dulu, ini datanya. Palsu semua. Pergi lapor polisi ini, lapor polisi sana, Mabes. Ini palsu semua. Al-Quran itu hudal linas wa bainati minal hudawal furqan. Al-Quran itu bersifat hudal linas bagi semua manusia. Sifatnya universal, bukan hanya kitab orang Islam. Sedangkan Bible Kristen ini tale plus superstition becomes nonsense. Dongeng tambah tahyul sama dengan omong kosong. Makanya di situ judulnya Matius, Markus, Lukas, Stefanus, Tetanus, Spiritus, Capticus. Matius, Stefanus, Tetanus, Lemtikus. Kotor sekali mulutmu saudara, begitukah Tuhanmu yang baru itu mengajarimu? Antum tantang saya. Lapor saya bila perlu ke Bareskrim. Kami lapor. Ini bukan cuma penistaan ini, penghancuran, bukan cuma penistaan agama, penghancuran ini kawan. Lalu saya buka di depan publik ini, palsu semua ini. Ini yang mengislamkan saya, data-data kebohongan kitab. Dalam prinsip sains, ilmu pengetahuan, teori salah, praktik tidak mungkin benar. Sedangkan teori sudah benar, kadangkala praktik jadi salah. Artinya begini, sedangkan Al-Quran sudah benar, ada nabi yang terakhir Nabi Muhammad, di Indonesia masih ada juga Ahmad Musadek. Ceramah di sini bukan menyerang Kristen, bukan, sayang kepada mereka supaya masuk Islam. Anda sudah lihat kan, bagaimana omongan Yahya Waloni menghina Kristen? Mari kita lihat Ustadz Abdul Somad, Ustadz paling ganteng sedunia dan akhirat ini, yang juga menghina Kristen. Saya yakin Ustadz ini akan sangat digemari para bidadari di sorga nantinya. Karena di salib itu ada jin kafir. Dari mana masuknya jin kafir? Karena ada patung. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Makanya kita tidak boleh menyimpan patung. Jin kafir itulah yang mengajak. Makanya kalau keluarga kita di rumah sakit, di dalamnya ada jin kafir itu tutup itu. Kalau sampai dia sakratul maut, kita tak ada di situ. Dia sedang menjajak jin kafir. Berhasil. Berapa keluarga orang Islam yang mati dalam keadaan su'ul khotimah? Dipanggil jin, haleluya, mati kafir. Nauzubillah. Selamatkan orang Islam yang sampai mati su'ul khatimah. Hai Pak Ustadz Abdul Somad yang paling ganteng sedunia dan akhirat. Menurut Pak Haji Muhammad KC, di salib itu tidak ada jin lok, jin itu adanya di Quran. Kini kita saksikan juga balasan hinaan pada umat Kristen yang dilakukan oleh Bapak Paul Zhang, di mana beliau menghina junjungan umat Islam dan ajarannya. Masa di dalam perusahaan mau bikin pengajian Pak bawahnya Islam radikal. Nah, itu kan oke, memang sudah niatan nggak busuk. Nah, sementara umatnya yang penting Allahu Akbar, bacok, kubrak, cus, olala bebe. Oh ya, udah usah. Diajak maju nggak bisa.
Tidak apa-apa, banjir yang penting masuk surga ya goblok. Banjir nggak apa-apa, yang penting masuk surga ya goblok. Ya gubernurnya tolol, gubernur asu apa? Anies babi asu edan, ya kan? Anies B asu edan itu kan? Anies Basu Edan, ya kan? Ya gimana ya? Pokoknya yang penting gubernurnya seiman. Pokoknya Islam gitu loh. Susah dibahas. Kalau baca karakter umatnya itu memang di mana-mana begitu. Stereotip ya, itu stereotip. Kita mau bilang apa? Tadi aku japri ada info terbaru dari Eko Kun tadi. Ya, takjil di bulan Ramadan. Iya, ada aja itu ya. Apa pokoknya jadi masalah aja. Apa aja pokoknya jadi masalah. Ini Pak, bom untuk non Muslim sama non pribumi sama BUMN yang sudah disiapin. Memang di Islam itu apa aja di masalah ya. Ya memang nggak ada damai. Apa aja mau cari masalah bisa dah pokoknya. Islam itu tiada hari tanpa masalah pokoknya. Setiap hari selalu ada masalah. Dari masalah jempol kaki sampai masalah titit sampai masalah apa pokoknya jadi masalah deh pokoknya. Ya ketombe apa semua. Ya itulah. Ya mau diapain lagi ya. Kita pokoknya tiap hari kita beritakan kebenaran. Ya biarin saja itu memang mereka apa saja ya tentu saja bisa jadi masalah. Kalau orang Islam itu memang begitu, makanya kita kasih tahu Nabi kamu tidak masuk surga. Udah selesai. Memang apa punya kamu bikin memang bikin masalah. Lalu diapain? Nabinya tidak masuk surga. Nah umatnya itu hanya membeo saja itu tadi ya, karena ini kan agama ilusi kan, agama ilusi. Karena nabinya berdelusi ya, makanya kitabnya kan kitab asumsi, umatnya berhalusinasi ya, pasti. Makanya Indonesia nggak maju-maju selama masih mayoritas Islam. Percaya saya, tidak ada negara mayoritas Islam yang maju, yang adanya yang kaya pemimpinnya, rakyatnya kere. Percaya saya, di sini saya banyak ketemu orang-orang Arab Saudi, orang Yaman, orang Irak. Pemimpinnya kaya-kaya, pejabatnya, rakyatnya ya miskin, makanya kabur ke sini, cari penghidupan yang layak. Serius ya, yang di Maroko, yang di Sudan, yang dari mana-mana. Oh, mereka kalau tanya pemimpinnya kaya-kaya, ya, kaya-kaya. Yang di Maroko itu, kalau lihat kan filmnya James Bond itu kan banyak di Maroko bikinnya kan, wah, kaya-kaya pemimpinnya, rakyatnya ya miskin kere, makanya lari kemari. Nah, kita sudah saksikan video para penghina agama ini kan? Sekarang, mari kita lihat apa kejadian selanjutnya. Apakah mereka merasa bersalah dengan tindakan mereka? Ataupun somat di media sosial, tujuan kita untuk poinnya adalah menenangkan ketertiban sosial, ketertiban publik, ketertiban masyarakat, sehingga laporan ini tujuannya untuk kemudian menjaga persatuan dan kesatuan bangsa kita. Nah sekarang dasarnya itu 156A tentang KUHP, tentang penistaan agama. Sudah kita laporkan, kita akan menunggu perkembangan selanjutnya, bahwa ini sudah masuk dan penyidik sudah terima dengan baik. Kita apresiasi, kita harapkan proses hukum ini dapat berjalan dengan baik dan penegak hukum betul-betul adil. Saya menjelaskan tentang akidah agama saya di tengah komunitas umat Islam di dalam rumah ibadah saya, bahwa kemudian ada orang yang tersinggung dengan penjelasan saya. Apakah saya mesti meminta maaf? Mana kawan yang bertanya itu? Contoh, dalam Islam dikatakan, laqad kafara alladzina qalu innallaha thalithu salasah. Sesungguhnya maaf. Loh, kenapa Anda minta maaf? Sepertinya kata maafmu barusan adalah bisikan hati nuranimu, bro. Coba Anda perhatikan lagi. Spontan Anda minta maaf. Berarti Anda sendiri menyadari kalau ajaranmu itu ternyata menyakiti hati orang lain. Sesungguhnya maaf. Memang bunyi ayatnya begitu. Laqad kafara. Sesungguhnya
Kafirlah orang yang mengatakan Allah itu 3 dalam 1, 1 dalam 3. Saya jelaskan itu di tengah umat Islam. Otomatis orang luar yang mendengar itu tersinggung apa tidak? Tersinggung. Apakah perlu saya minta maaf? Udah tuh jawab. Nah, ajaran saya, kalau saya belum minta maaf berarti ayat itu mesti dibuang. Na'udzubillah. Ayat Al-Quran. Saya sedang dilaporkan ke Polda Nusa Tenggara Timur karena dianggap penistaan agama. Sudah baca beritanya? Pertama, itu saya menjawab pertanyaan, bukan saya membuat untuk merusak hubungan. Ini perlu dipahami dengan baik. Yang kedua, itu pengajian di dalam masjid tertutup, bukan di stadion, bukan di lapangan sepak bola, bukan di TV, tapi untuk intern umat Islam menjelas pertanyaan tentang patung dan tentang kedudukan Nabi Isa alaihissalam untuk orang Islam dalam Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, pengajian itu lebih 3 tahun yang lalu, sudah lama di kajian subuh Sabtu di Masjid An-Nur Pekanbaru, karena saya rutin pengajian di sana. 1 jam pengajian diteruskan dengan tanya jawab, tanya jawab, tanya jawab. Kenapa diviralkan sekarang? Kenapa dituntut sekarang? Saya serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah saya harus meminta maaf untuk sebuah kebenaran yang saya yakini? Apakah perlu saya minta maaf? Nah, ajaran saya, kalau saya belum minta maaf berarti ayat itu mesti dibuang. Na'udzubillah. Kebetulan saya bekas binatang, jadi tidak apa-apa. Apakah saya harus meminta maaf untuk sebuah kebenaran yang saya yakini? Apakah perlu saya minta maaf? Nah, ajaran saya, kalau saya belum minta maaf berarti ayat itu mesti dibuang. Na'udzubillah. Kebetulan saya bekas binatang, jadi tidak apa-apa. Apakah saya harus meminta maaf untuk sebuah kebenaran yang saya yakini? Apakah perlu saya minta maaf? Nah, ajaran saya, kalau saya belum minta maaf berarti ayat itu mesti dibuang. Na'udzubillah. Pak Kapolri yang terhormat, kami mohon, tangkaplah ketiga orang ini ya Pak. Jangan tebang pilih, jangan karena jauh, maka Bapak harus capek-capek menjemputnya. Jangan karena mayoritas, jadi tak perlu dikandangin. Jangan karena memiliki masa yang banyak, jadi gak ada ketegasan. Jangan karena minoritas perlakuannya beda. Kami tunggu kiprahmu, wahai Bapak Kapolri yang kami cintai, demi keamanan dan kenyamanan negeri ini. Salam damai.